gula yurisul junun, mewariskan kegilaan. Otak itu nggak bagus kalau tidur ba'dal asar. Bapak Ibu mungkin pernah ngerasain tidur ba'dal asar jam 4, jam 5 tidur, bangun menjelang maghrib, linglung gitu Pak. Ini kamar pertama malam ke siang. Terus yang kedua, nih kamar siapa? Mulai linglung. Makanya kata ulama, siapa yang tidur istiqomah 40 hari badal asar magrum dia, gila dia. Istiqomah 40 hari, jangan dicoba. Maksudnya apa? Orang yang tidur 40 hari terus badal asar, sakit. Dan makanya Nabi gak suka dengan tidur badal, yang suka kailulah. Kata Imam Ghazali banyak tuh pembahasan tentang kailulah. Siapa yang tidur kailulah menjadi pembantu untuk bisa qiyamul lail. Kalau di kailulah malamnya bangunnya gampang. Jadi untuk membantu sama seperti orang sahur kuat puasa di siang hari. Kailulah seperti sahur. Jadi kalau orang kailulah istirahat siang ada, insya Allah malam bangun. Gampang qiyamul lail. Tapi kalau kita nggak ada qiyamul lail, nggak ada kailulah terus malamnya kecapean. Maka dibuatlah kailulah. Sungguh kailulah kalian karena setan tidak pernah berkailulah. Dan akhirnya Rasulullah tidur. Akhirnya sebelum waktu zuhur Rasulullah bangun. Seperti yang dikatakan tadi, kalau sudah hadir sholat pasti Rasulullah keluar. Karena waktu sangat terbatas kita baca saja. Setelah Rasulullah masuk zuhur, tentunya sholat qobliyah biasa, 4 rakaat. Biasanya Nabi 4 rakaat, 2-2. Setelah itu sholat zuhur menjadi imam. Kemudian zikir. Sekali lagi setiap habis sholat Nabi tidak cepat-cepat keluar. Tapi dia berzikir. Setelah itu dia sholat ba'diyah 2 rakaat. Lalu duduk lagi dengan sahabat. Diperhatiin. Yang pertama kalau di waktu zuhur ditanya. Kalau ada yang sakit, nih kemana nih? Gak datang si fulan. Sudah 3 hari saya gak lihat. Sakit ya Rasulullah. Rasul bilang intaliku bina. Ayo. Siapa yang kosong waktu? Ayo kita datang jenguk orang itu. Diajak jenguk. Rasulullah menjenguk tuh. Jadi menjenguk orang sakit nggak pakai undangan, Pak. Karena kita kan kadang-kadang undangan, Pak itu sakit tetangga lama nggak dijenguk. Saya nggak diundang. Oh diundang. Semua serba diundang. Enggak, yang undangan tuh hanya walimah apa? Walimatul urus. Nah, resepsi itu perlu undangan. Tapi kalau taklim itu nggak ada undang orang sakit, takziah itu nggak perlu diundang. Nggak ada pemberitahuan, tahu langsung jalan. Nabi berangkat, jenguk orang yang sakit. Setelah itu Rasulullah mendatangi janda-janda, bagaimana nasib mereka, makan mereka. Jadi Ramadan dia keliling Nabi Muhammad. Bahkan setelah itu dia ke pasar, dia kontrol di pasar itu. Orang yang dagang diperhatiin. Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Kadang pernah dilihat ada seorang yang dagang diperhatiin, orang ini dagang. Tapi kok di bawahnya itu kayaknya kormanya agak basah. Akhirnya tangan Nabi dimasukin ke korma tadi, basah, ditarik. Ini kenapa nih, kok di dalam ada yang basah, yang di atas kering. Ya Rasul itu kebasahan semalam, tapi belum saya sempat keringin. Gak boleh, yang basah harus kau kasih tahu ke depan. Kasih tahu sama mau pembeli, di dalam basah keluarin. Jangan kau sembunyikan. Nabi bilang, man ghasyana falaysa minna, awas. Yang nipu bukan dari golonganku. Itu Rasulullah melakukan itu di waktu zuhur. Keliling Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sebelum waktu asar balik lagi ke masjid. Jadi puasa adalah bulan kegiatan bukan bulan tidur. Nabi Muhammad SAW tetap tidak berubah kegiatan aktivitas di dalam mengontrol kepentingan negara. Akhirnya sebelum asar Rasulullah kembali dan akhirnya sholat asar kembali bersama para sahabat. Setelah itu tentunya Rasulullah sholat asar berjamaah menjadi imam. Setelah itu Rasulullah berzikir, setelah itu Rasulullah SAW berangkat ke rumah para istrinya satu persatu didatangi. Jadi walaupun nggak ada giliran hari itu tetap ketemu dengan Nabi Muhammad. Dimulai dari yang paling tua Ummu Salamah didatangi. Ketok pintu, sebelum ketok pintu ini Rasulullah ketok pintunya pakai satu jari karena rumahnya kecil gitu ya. Tok 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 gitu. Fatarakal bab tok tok tok. Assalamualaikum ya ahla baiti Rasulillah. Jawab waalaikumsalam. Rasulullah masuk, dikecep keningnya. Ternyata Rasulullah mencium walaupun di bulan Ramadan. Rasulullah cium. Jadi kita kalau lagi Ramadan jangan kayak musuhan sama istri. Jauh-jauh Pak, ini puasa. Ini kayaknya jadi musuhan. Ini enggak, jangan begitu juga. Rasulullah SAW ternyata apa? Mencium istrinya. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah tentunya cepat gini. Karena Rasulullah gebil wa yubashir wa huwa shaim. Nabi mencium istrinya. Wa huwa shaim, dalam keadaan puasa. Cium kening. Nah, yang penting jangan dengan apa? Syahwat. Mau cium kening doang sampai nafsu. Ini kebangetan sekali kadang-kadang. Mungkin pengantin baru kali ini. Kalau pengantin baru janganlah. Tapi kalau yang pengantin-pengantin lama, apalagi lama banget, cium aja di sini kening. Nggak ada masalah. Ini bukan sedikit.